Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib ayuhat tullab wa talibat, kaifa halukum hadal yaum? Sabahul khair. Asallahu ayyaj'alana kulla yaumin fi khairin wa sihhatin wa afiyah. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang aqsamul kalimah. Aqsamul kalimah yaitu pembagian kalimah. Yaitu shahifah halaman 9, shahifah tis'ah hatta salasata asyar, halaman 9 sampai 13. Ma'al Ustadz Najm Mustaqim bersama saya. Nah, ini kita buka buku bahasa Arabnya, halaman 9 sampai dengan halaman 13. Nah, ini nanti sampai halaman 15. Thayyib. Kita akan buka slide. Jadi nanti dibuka bukunya halaman 9, 10 untuk apa? Untuk materinya. Aqsamul kalimah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita gaungkan yel-yel yang Pak Syakib berikan ketika awal dulu. Ya, yaitu tahiyah Arabiyah, nanti dijawab tahiyah. Tahiyah Arabiyah, jawab tahiyah dengan kita. Tahiyah Arabiyah, tahiyah sambil mengepal. Tahiyah Arabiyah, tahiyah. Kemudian aina nata'allamu, di mana kita belajar? Aina nata'allamu, dijawab fil madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah al-ula Majilanj. Aina nata'allamu fil madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah al-ula Majilanj. Man sama, dijawab sambil memberikan jempol, mengacungkan jempol. Man sama ajib. Man sama ajib. Baik. Ayyuhat tullab wat talibat, sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum hadzal yaum? Nahnu bi khairin alhamdulillah. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Nahnu bi khair. Baik, kita masuk ke materi. Udrus walahidh wafham. Udrus walahidh wafham. Udrus pelajari, walahidh perhatikan, wafham dan pahami. Baik, kita Pak Syakib berikan tak bagan. Aqsamul kalimah, pembagian kalimah, yakni ada kalimah isim, ada kalimah fi'il dan ada kalimah huruf. Baik, untuk sebelumnya kita masuk ke definisi kalimah dan isim, fi'il dan huruf. Kita ketahui dulu dalam bahasa Indonesia huruf, dalam bahasa Arab harf atau huruf, yaitu alif, ba, ta, wa, sa, jim sampai dengan wawu, ha, ya. Ini huruf hijaiyah ya. Ini unsur terkecil dari bahasa adalah huruf. Ini alif, ba, ta, wa. Ini huruf, harf, huruf. Kemudian kumpulan daripada huruf kata, kalimah. Dalam bahasa Arab disebut kalimah. Ada Muhammadun, ada al-mahabbatu. Jadi ketika ada al itu tidak ditanwin, tetapi ketika tidak al di depannya, belakangnya ditanwin. Jadi al dan tanwin itu tidak bisa digabung. Al-Muhammadun tidak bisa, al-mahabbatun tidak bisa. Jadi ketika ada al ya sudah tanpa tanwin, tetapi ketika tidak ada al berarti pakai tanwin. Muhammadun, al-mahabbatu. Al-mahabbatu ini cinta. Muhammad nama orang. Madrasatun sekolah. Yajlisu duduk. Min dari. Fi pada atau di. Kemudian kalimah jumlah. Yata'allamu Ahmad fil madrasah. Ahmad belajar, sedang belajar fil madrasah di sekolah. Yata'allamu Ahmad fil madrasah. Ahmad sedang belajar di madrasah. Fatimatu thalibatun jadidatun. Fatimah seorang siswi baru. Fatimah thalibatun, siswi jadidatun, baru.
Jadi dalam bahasa Arab itu biasanya subjeknya malah di belakang. Apabila di depan kata kerja, maka subjeknya di setelahnya kata kerja. Ya ta'allamu Ahmadu. Kemudian ada kalimah sempurna, jumlah mufidah. Kemudian ada paragraf, bahasa Arabnya faqrah. Kemudian ada teks, itu nas. Teks, nas. Baik, kita masuk ke ta'rif. Ta'rif itu definisi. At-ta'rif, al-kalimatu lafdhun yadullu ala makna mufradin wa hiya tanqasimu ila thalathati aqsamin, ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimat, ya, kalimah yaitu lafaz yang menunjukkan makna satu, makna tunggal. Jadi makna tunggal itu bukan satu, maksudnya dia punya makna sendiri, itu namanya kalimah. Wahia tangkosimu, kalimah terbagi menjadi 3, isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Apa itu kalimah isim, apa itu kalimah fi'il, apa itu kalimah huruf? Al-ismu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin bizamanin, mislu Muhammad, syari', ulumun, hiwayah, sadiq. Wa min alamatihi an yaqbala al-jarra aw at-tanwina aw an-nidaa aw awil isnada. Kalimah isim, kata benda, adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Jadi kata benda itu kan tidak ada waktu lampau, waktu sekarang atau akan datang. Itu kata benda. Contohnya Muhammad, syari'. Syari' itu jalan, ulum, ilmu, hiwayah, hobi, sadiq, teman. Dan di antara tanda-tandanya adalah jar, tanwin, nida, al, dan isnad. Kita masuk ke penjelasan. Kalimah isim itu adalah orang atau daerah. Nama orang, Hakim, Aisyah, Jakarta nama daerah, Makkah nama daerah, syabun, pemuda, imro'atun, wanita, talibun, siswa. Nah, orang atau daerah. Hewan atau tumbuhan, kal khailun, kuda, kalbun, anjing, ruzun, padi, tufahun, apel. Benda, kursiyun, kursi, madrasatun, sekolah, masjidun, masjid, hatifun, handphone, sayyaratun, mobil. Kemudian kata tunjuk atau isyarah, isim isyarah, hada, hadihi, ini laki-laki, hadihi ini perempuan, dzalika, tilka, dzalika itu laki-laki, tilka itu perempuan. Kemudian ada kata ganti atau domir, dalam bahasa Arabnya domir. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya, nahnu kita atau kami. Ana, nahnu ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kemudian penghubung, isim mausul, alladzi, allati, alladina, allati, allati. Ini artinya yang. Kata tanya istifham, ma, man, mata, aina, kaifa. Ma, apa, man, siapa, mata, kapan, aina, di mana, kaifa, bagaimana. Kemudian ada kata tunggal, isim mufrad, satu menunjukkan makna satu. Talibun, seorang siswa. Talibatun, seorang siswi. Madrasatun, sebuah madrasah, sekolah. Kemudian kata ganda, musanna atau tasniyah, ini artinya dua. Jadi dalam kalimah, dalam bahasa Arab itu satu, dua, dikatakan banyak itu jika lebih dari dua, itu dinamakan jamak atau banyak. Bentuknya dari talibun menjadi talibani atau talibaini. Talibani atau talibaini, ini artinya dua orang siswa. Talibatani, talibataini, dua orang siswi. Madrasatani, madrasataini, madrasatani, madrasataini, dua sekolah. Kemudian kata jamak, ini bentuk jamaknya. Talibun jadi talibuna atau talibina, bisa tullabun. Talibuna, talibina, tullabun. Kemudian yang talibatun, ini para siswa atau siswa-siswa. Kalau para siswi, talibatun, talibatun. Kemudian sekolah-sekolah, madarisu, madarisu. Ini kalimah isim.
Jadi ada dari orang, hewan, benda, tumbuhan, tunjuk, kata ganti, penghubung, isyarah, dhamir, mausul, istifham, mufrad, musanna, jamak. Nah, kemudian ciri-cirinya i'rab. I'rab itu perubahan harokat akhir kalimat. Ini ada bun, ban, bin, lalilu, babibu, tatitu, dzadzidu. Jadi akhir perubahan harokat huruf akhir kalimat. Jadi al-fasli ini huruf akhirnya lam, al-ustadu huruf akhirnya dal, kitabu huruf akhirnya ba. Nah, ini harokatnya itu dinamakan, perubahannya harokat itu dinamakan i'rab. Lalu ini ciri kalimat isim adalah i'rab jar. I'rab jar itu berarti dia ini kasroh paling gampang, tak tandai ini. Jar itu kasroh, paling mudah tandanya adalah kasroh. Fil fasli al ustadzi i. Di sini kasroh ini adalah ciri kalimat isim. Kemudian tanwin, menerima tanwin, tolibun, toliban, tolibin, ban bin. Ada bun, ban, bin. Ini kalau ada tanwinnya di akhirnya, dia adalah kalimat isim. Kemudian ada nida atau panggilan, ya Muhammadu, ya ini panggilan ya, hai Muhammad, ayyuhat tullabu, ayyuha juga artinya hai, hai para siswa. Nah, ini juga kalimat isim. Kemudian ada al, didahului al madrasatu, al madrasata, al madrasati. Ini ada alnya di depan. Ini juga termasuk kalimat isim. Kemudian isnad bersandar, ini lihat di contoh saja. Nah, ini unwanu sodiqi, al amsilah, contoh-contoh. Unwanu sodiqi fi syari Imam Bonjol. Unwanu sodiqi, unwanu alamat sodiqi temanku fi syari di jalan Imam Bonjol. Raqmu khamsah wa ishrin, Padang, nomor 25 Padang. Ini syari'i. Nah, syari'i ini kalimat isim. Walaupun unwan ini juga isim, sodik ini isim, imam juga isim, bonjol juga isim, rokmun juga isim, Padang juga isim. Tapi ini contoh yang jar tadi, fi syari'i. Kemudian Muhammadun tilmidun jadidun. Muhammad seorang siswa. Tilmid itu sama dengan tolib. Muhammadun tilmid, Muhammad seorang siswa baru, ya ta'alamu yang sedang belajar fi sofil ashir di kelas 10. Ini Muhammad, itu nama orang. Muhammadun menerima tanwin, tilmidun jadidun. Ini as-sofi al-ashir, ini al. Ya sadiqi fi ayyati madrasatin takharajna, hai temanku, dari sekolah mana kamu lulus? Fi ayyati madrasatin, dari sekolah mana kamu lulus? Ya sadiqi, ada nidaknya, panggilannya sadiqi. Ini madrasatin juga ini apa? Isim karena tanwin. Kemudian fi ayyati, ini jar juga, madrasatin juga jar. Ini juga kalimat isim. Kemudian huwa yaskunu fi ma'hadi bahril ulumil islami. Dia yaskunu tinggal fi ma'had di pondok Bahrul Ulum al-Islami. Ini juga huwa, ini kata isim karena kata ganti. Ma'hadi jar karena fi, atau ma'had itu tempat juga. Bahril Ulum, bahr itu lautan, ulum itu ilmu-ilmu. Ini ada alnya, al-Islami, ada alnya, ini dikalikan kalimat isim. Bahri ini juga jar, juga nama, ada juga laut. Al-ulum ini ada alnya, juga jar, juga terus ilmu, bahril ulumi, nama pondok Bahrul Ulum. Hiwayati, ini yang terakhir tadi, yang isnad tadi bersandar, hiwayati, hiwayah disambung dengan ya ini. Ya ini berarti hobiku. Jadi hiwayah itu hobi, ditambah ya ini menjadi ku, hobiku. Al-mufaddolah, ada alnya, hobiku yang favorit, yang kusukai. Qira'atu kutubit turas, membaca buku-buku kuno, membaca kitab-kitab klasik Islam. Nah, ini qira'ah
kutub. Ini juga qiraatu kutub, ini juga disandarkan ke turos. Qiraatu sandarkan ke kutub, kutub sandarkan ke turos. Kutubi ini jer, aturosi juga jer, ada alnya. Jadi dalam satu kata itu kadang ada ciri-cirinya lebih dari satu. Kemudian kita masuk yang kedua, itu tadi kalimah isim ya. Kemudian kita masuk ke kalimah fi'il. Madalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bizamanin. Kata kerja, kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan ada keterangan waktunya dan berhubungan waktu, lampau, sekarang, dan akan datang. Sakana telah tinggal, yaskunu sedang tinggal, uskun tinggallah. Dan tanda-tandanya ada qad, artinya sungguh atau terkadang, ada sin, artinya akan, ada dalam tapi waktunya dekat, saufa akan tapi waktunya jauh. Ada tak fa'il, tak subjek, ada tak ta'nis sakinah, tak mu'annas yang sukun, ya fa'ilah, ada ya subjek, dan nun taukid. Ini kita lihat contohnya. Qad najaha at-tilmidhu fil imtihani an-nihai minal madrasah al-mutawassithah. Qad najaha, sungguh najaha telah berhasil. Nah, ini najaha ini berarti fi'il. Sungguh telah berhasil at-tilmidhu, siswa, fil imtihan an-nihai, pada ujian akhir minal madrasah al-mutawassithah, dari madrasah, dari SMP, sekolah menengah pertama. Kemudian ada saufa, akan, takharraja, telah lulus, at-thalibu, siswa, fil madrasah tsanawiyah, dari madrasah aliyah, SMA, fil madrasah tsanawiyah, dari SMA, wa saufa yuwasilu, dan ia akan, saufa akan, dan ia akan melanjutkan dirosatahu, belajarnya, studinya, ilal jami'ah, ke perguruan tinggi. Ini ada saufa. Kemudian ada tak fa'il, ya sodiki, hai temanku, fi ayati madrasatin, dari sekolah mana, takharrajta, kamu lulus, takharrajta. Nah, ini ada ta di sini, takharrajta. Ini tak fa'il. Ini takharrajta, ini taknya tak fa'il. Kamu lulus, dari takharraja jadi takharrajta. Ta ini kamu lulus. Kemudian ada tak ta'nis sakinah, tak mu'annas itu perempuan, sukun, jadi takharrajat, ini taknya sukun. Takharrajat, lulus, mahmudatu, mahmudah, fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah al-hukumiyah as-saniyah Padang, dari madrasah aliyah negeri 2 Padang. Kemudian ada ya fa'ilah, ya subjek, ya ukhti, hei saudara, ya ukhti, hai saudara perempuanku, lau samahti ismahi, ini di ismahi yaknya. Lau samahti ini tak fa'il juga, seperti takharrajta, ini samahti. Kalau kamu berkenan, imsahi, hapuslah, as-saburah, papan tulis, ini ya imsahi. Ada nun taukid, nun penguat. Qalat al-um libniha, ibu setelah berkata, ini qalat ini ada tak taknis ya. Ibu telah berkata libniha, kepada anak laki-lakinya, pada putranya, la tal'abanna fit thoriq, sungguh kamu jangan bermain fit thoriq, di jalan. Ini ada nun taukid, artinya sungguh, penguat. Ini nun taukid ini biasanya tasydid ya. La tal'abanna, sungguh jangan kamu bermain fit thoriqi, di jalan. Kemudian yang terakhir, qala at-talib, berkata at-talib, ini juga fi'il ya. Qala at-talibu, tapi ciri-cirinya tidak masuk ada ciri, tapi artinya berkata. Siswa berkata, ya ustadz, hai guru, min fadlika, permisi, la afham, lam afham, min fadlika, atau mohon maaf, lam afham, saya belum faham. Ini kata lam afham, ada lamnya. Lam afham, saya belum faham. Ad-darsa, materi. Isyrah, jelaskan, marrotan ukhra, sekali lagi. Isyrahhu, jelaskan sekali lagi. Isyrah, ini fi'il. Nah, kemudian fi'il itu ada 3, kata kerja madhi, mudhari', amar. Kata kerja lampau, mudhari' itu kata kerja sekarang atau akan datang, amar itu kata kerja perintah. Kalau perintah itu pasti melaksanakannya setelah diperintahkan, berarti dia akan. Ini jalasa
yajlisu ijlis. Jalasa telah duduk, yajlisu sedang atau akan duduk, ijlis duduklah. Ta'allam setelah belajar, ya ta'allamu sedang belajar, ta'allam belajarlah. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah. Darosa sedang telah belajar, ini sama dengan ta'allama. Darosa itu, darosa telah belajar, ya terusu sedang belajar, udrus belajarlah. Jadi itu ada fi'il madhi, mudhari' dan amar, lampau, sekarang atau akan, dan kata kerja perintah. Yang terakhir adalah kalimah huruf. Kalimah huruf itu selain kalimah isim dan kalimah huruf. Madalla ala ma'nan fi ghairihi, kata yang menunjukkan arti bersama kata lain. Jadi dia itu bisa mempunyai arti jika digandeng dengan kata lain. Nah, ini contohnya hal, ini artinya apakah, lam ini artinya tidak atau belum, lan ini artinya tidak pernah, inna sungguh, min dari, dan tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki. Jadi ini hanya berarti yang selain fi'il dan selain selain isim adalah huruf. Huruf itu bisa kita ada kata sambung, ada kata sambung, terus ada kata, termasuk isim juga ada kata tanya juga, dan lain sebagainya. Ini contohnya hal itu. Kita masuk ke contoh hal yuwasilu at-tullabu dirasatahum ilal jami'ah. Apakah yuwasilu para siswa melanjutkan dirasatahum studi mereka ilal jami'ah ke perguruan tinggi. Ila ini ke ini juga termasuk kalimat huruf. Ini hal, ini tanya. Jadi kata tanya yang masuk kalimat huruf adalah hal. Lam ya'rif at-tullab, para siswa lam ya'rif belum faham, al-judud ba'duhum, at-tulab para siswa baru, lam ya'rif belum kenal, ba'duhum di antara mereka, belum saling mengenal. Aminun qadimun, amin datang, min balik papan, dari balik papan, Kalimantan Syarqiyah, Kalimantan Timur. La yaghiba at-tulab, lan ini lan, tidak pernah, la yaghiba tidak pernah bolos, at-tulabu para siswa, anidirosah dari pembelajaran, illa li'udrin syar'i kecuali ada alasan tertentu. Ini lan, ini juga huruf, an ini juga huruf, ini illa ini juga huruf, kecuali. Inna ta'arufa yu'addi ilal ukhuwah, sesungguhnya at-ta'aruf perkenalan, yu'addi membawa ilal ukhuwah ke persaudaraan. Ini inna juga huruf, ila ini illa ini ada tasydidnya, illa itu kecuali, kalau ila itu ke atau kepada. Itulah kalimah. Ada kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Kalimah isim itu kata benda, kalimah isim itu kata benda, kalimah fi'il kata kerja, kalimat isim kata, kalimat huruf kata sambung. Kita anggap ciri-cirinya ada jer, ada tanwin, ada nida, al, dan isnad, itu kalimah isim. Kemudian ciri-ciri kalimah fi'il ada qad, ada saufa, ada tak fa'il, tak ta'anis sakinah, ada ya fa'il, ada nun taukid. Kemudian kalau kalimah huruf adalah kalimah yang tidak memiliki ciri-ciri seperti kalimah isim dan kalimah fi'il. Thayyib, syukran katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian jami'an semuanya. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Walhamdulillahirabbil alamin. Illa liqa fi fursatin ukhra. Thayyib, untuk sebagai latihan adalah kerjakan ini. Jadi ada tadrib alif 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Ini ya'ayin aqsamal kalimah, tentukan jenis kalimat pada kalimat-kalimat di bawah. Ya, ada Muhammad, ada 1 2 3 4. Ini ditulis dalam tabel, dicatat di buku tulisnya. Dari satu jumlah ini, mana kalimah isimnya, mana kalimah fiilnya, mana kalimah hurufnya, ditulis dalam tabel. Kemudian yang nomor 2, dari jumlah ini mana kalimah isim, fiil, dan hurufnya. Coba tentukan mana yang termasuk kalimah fiil, mana kalimah isim, mana yang kalimah huruf. Kemudian untuk itu untuk tadrib yang pertama ini halaman 11 yang alif, halaman 11 yang alif. Kemudian untuk tadrib yang
Kemudian Pak Sakib sambung lagi, itu untuk tadrib silahkan dikerjakan. Untuk tadrib pembagian kalimah itu halaman 11 yang alif. Kemudian kita masuk ke al-arqam, materi angka. Al-arqam itu angka. Dari sifar itu 0, sifar, wahid, isnan, salasah, arba'ah, khomsah, sittatun, sab'atun, sifrun, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khomsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, ashratun, ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khomsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara, ishruna, wahidun wa ishruna, khomsatun wa ishruna, sittatun wa salasuna, arba'una, khomsuna, sittuna, samaniyatun wa sittuna, sab'una, salasatun wa sab'una, samanuna, arba'atun wa samanuna, tis'atun wa tis'una, samaniyatun wa tis'una, mi'atun. Kemudian ada an-nas al-wasfi. Ada an-nas al-wasfi. Ini untuk teks qiraah mohon dicatat di buku tulisnya masing-masing. Kemudian ada an-nas al-wasfi adalah teks deskriptif, adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya, bagaimana seseorang atau benda itu terlihat. Jadi teks an-nas al-wasfi itu teks deskriptif atau menggambarkan. Unsurnya atau strukturnya ada 2. Baik, ini juga dipelajari, ada dibaca, cukup dibaca, diingat-ingat. Teks deskriptif ada al-wasaf al-am, ada al-wasaf al-khos. Gambaran umum atau gambaran khusus. Ada at-ta'rif, ini gambaran umum, itu ada ta'rif, definisi, at-tashkhis, identifikasi, at-tasnif, klasifikasi. Kemudian kalau al-wasaf al-khos, ada al-wasaf al-khos min at-tasnif, deskripsi khusus dari klasifikasi. Ini contohnya. Ini contohnya pada materi qiraah di atas. Ini ada al-wasaf al-am, ada al-wasaf al-khos. Dan untuk latihan yang kedua adalah halaman 15 yang alif saja. Jadi tadi latihannya halaman 11 yang alif, halaman 15 yang alif. Kalau halaman 11 tadi menentukan kalimah isim fi'il dan hurufnya. Kalau halaman 15 ini adalah menyusun kalimat menjadi sebuah jumlah mufidah, menjadi kalimat sempurna. Ibtidaan minal kalimah al-mulawanah, yang diawali dengan kalimah mulawan, kalimah yang berwarna ini. Coba ada 2 tadrib dikerjakan, halaman 11 dan halaman 15. Kemudian untuk materi materi tentang pembagian aksamul kalimah yang ini tadi, silahkan dicatat, yang dicatat penting-pentingnya saja, dicatat di bukunya masing-masing. Kemudian ada al-arqam tadi, ada al-arqam. Al-arqam ini juga dicatat, cukup 0 sampai 10 saja. 0 sampai 10 yang dicatat. 0 sampai 10 yang dicatat. Kemudian silahkan dicatat 11, 0 sampai 10, terus 11, 0 sampai 10, 11, kemudian 21, 21 dan 100 gitu saja. 21 dan 100. Ulangi lagi, 0 sampai 10, 11, 21 tak tambahi 21, kemudian 40, 21, 40 dan 100. Itu saja yang cukup ditulis. Kemudian ini teks deskriptif cukup dibaca dan mengerjakan tadribnya. Thayyib. Syukron kasiran ala ihtimamikum jami'an, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa fil usbil qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.